Pengertian bahasa Arab. Nah, bahasa Arab adalah alat komunikasi yang paling penting dalam berinteraksi dengan siapapun di dunia ini. Banyak sekali bahasa yang tercipta, semua itu untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan yang lainnya. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang utama, kreatif dan cepat bagi manusia untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaannya. Nah, bahasa tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena apa? Manusialah yang menggunakan bahasa itu sendiri untuk berinteraksi. Nah, bahasa merupakan satu kebutuhan dasar dan penting bagi manusia. Karena bahasa adalah media untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran manusia dalam bentuk ucapan atau tulisan maksud agar dipahami oleh orang lain. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan hidup manusia, ragam bahasa pun semakin banyak, diantaranya adalah bahasa Arab, Inggris, Cina, Spanyol, Korea, Jepang, dan bahasa Indonesia, bahasa kita. Selanjutnya, di antara bahasa-bahasa dunia tersebut, bahasa Arablah yang menjadi bahasa tertua dan paling lama digunakan di dunia ini. Sejak Al-Quran diturunkan dan agama Islam semakin berkembang, penuturan bahasa Arab semakin bertambah. Nah, jadi hingga kini bahasa Arab dituturkan oleh lebih dari banyak sekali umat manusia. Bahasa ini digunakan secara resmi oleh kurang lebih 20 negara. Alasannya apa sih? Karena bahasa Arab adalah bahasa kitab suci Al-Quran dan tuntunan agama Islam sedunia. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah bahasa Arab. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang awal mula munculnya bahasa Arab. Teori yang pertama menyebutkan bahwa manusia pertama yang melafalkan bahasa Arab adalah Nabi Adam alaihi wassalam. Analisa yang digunakan Nabi Adam alaihi wassalam adalah sebelum turun ke bumi adalah penduduk surga, dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Maka secara otomatis bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam alaihi wasallam adalah bahasa Arab. Setelah jumlah keturunan Nabi Adam alaihi wasallam bertambah banyak dan tersebar ke berbagai tempat, bahasa Arab yang digunakan saat ini bahasa Arab yang digunakan saat itu berkembang menjadi jutaan bahasa yang berbeda. Teori ini kurang populer di kalangan ahli bahasa modern, khususnya di kalangan orientalis, dengan asumsi bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Arab termasuk kumpulan bahasa Semit, yaitu bahasa yang dipakai bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar Sungai Tigris dan Furat di daratan Syria dan Jazirah Arab Timur Tengah, seperti bahasa Fenisia, Assyria, Ibrania, Arabia, Suryania, dan Babilonia. Dari sekian banyak bahasa tersebut, beberapa abad sebelum Islam, sehingga percatatan bahasa Arab timbul sejak beberapa abad sebelum Islam, sehingga percatatan bahasa Arab baru bisa dimulai saat ini. Tujuan bahasa Arab. Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah memiliki tujuan, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan atau siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa Arab memiliki 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
Yang kedua, pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing yang merupakan mata pelajaran di sekolah untuk alat utama belajar dalam mengkaji sumber-sumber ajaran agama Islam. Maka perlu ditumbuhkan kesadaran siswa tentang hal tersebut. Yang ketiga, pengembangan pemahaman tentang keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas keragaman budaya. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Baiklah, saya akan menjelaskan landasan bahasa Arab. Dalam pengembangan kurikulum pembelajaran bahasa Arab terdapat beberapa landasan dan prinsip diantaranya adalah landasan filosofis, psikologis, dan landasan sosial budaya. Sedangkan prinsipnya adalah prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, dan prinsip sinkronisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan landasan filosofis yang pertama, yaitu landasan filosofis akan memberikan susunan kurikulum yang mengandung suatu kebenaran, terutama di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini dari suatu kebenaran. Yang kedua landasan psikologis. Dasar psikologi terbagi dua macam, yaitu pertama psikologi pelajar dan hakikat anak dapat dididik, diajarkan, dan diberikan sejumlah materi dan pengetahuan. Yang kedua psikologi anak. Setiap anak mempunyai kepentingan, yakni untuk mendapatkan situasi belajar kepada anak untuk mengembangkan bakatnya. Yang ketiga, landasan sosial budaya adalah pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat yang dijadikan acuan pengembangan kurikulum. Yang keempat, prinsip berorientasi pada tujuan dimaksudkan agar perumusan kurikulum dan semua kegiatan pembelajaran didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen kurikulum tersebut harus relevan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan. Yang ketujuh, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum dapat memberdayakan waktu, biaya, dan sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kedelapan, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kesembilan, prinsip sinkronisasi, dimaksudkan adanya sifat yang searah dan tujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada urgensi bahasa Arab, yakni apa saja hal penting yang membuat bahasa Arab itu atau yang membuat pembelajaran bahasa Arab itu menjadi penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Nah, setelah bahasa Arab dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahasa Al-Quran, maka terjadi perkembangan yang luar biasa pada bahasa ini. Jadi, ada beberapa faktor yang membuat bahasa Arab itu penting untuk dipelajari. Yang pertama, karena sumber asli ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian, yang kedua, kitab-kitab karya ulama-ulama besar yang mempengaruhi alur pemikiran umat Islam saat ini, terutama di bidang tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf. Nah, semuanya itu ditulis juga dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, karena kajian ilmu keislaman akan semakin berbobot jika mengambil rujukannya dari bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah realitas kekinian di kalangan sarjana muslim, terutama di Indonesia, semakin menipis dalam mengkaji ilmu keislaman yang berbasis bahasa Arab. Dari keempat faktor tersebut, jelaslah bahwa bahasa Arab merupakan satu hal yang penting untuk kita pelajari sebagai umat Islam, terutamanya dalam menyongsong perkembangan Islam di dunia.